Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa malaikatu muqarrabin wa li jami'i al-ulama masyayikh al-ulama sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih sedang melanjutkan kegiatan kita pengajian kitab Al-Muqarrafat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kitabnya iman, diberikan kesempatan dan kemauan ini yang paling utama untuk selalu hadir pada majelis ta'lim dalam rangka ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita membicarakan hadis yang ke-22 dari 40 hadis yang berkaitan dengan mabadi' Jami'ah Nahdlatul Ulama. Ini hadis-hadis ini berkaitan dengan asas-asas organisasi Nahdlatul Ulama. Namun dalam prakteknya hadis itu juga merupakan dasar amaliyah kita. Secara organisasi ini menjadi asas-asas dari Nahdlatul Ulama. Secara diniyah, secara keagamaan, secara syariatnya ini merupakan dasar-dasar amaliyah kita semua. Makanya hadis-hadis yang dinukil dalam kitab Al-Qur'an ini adalah hadis-hadis yang sahih kualitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di pada kitab Al-Muqarrafat itu pada halaman 226. La yu'minu ora sampurna iman. La yu'minu ora sampurna imane sapa ahadukum salah siji mira kabeh. Hatta yuhibba sehingga seneng, sehingga mencintai sapa ahad li akhihi maring sedulur ahad. Ma yuhibbu ma'in barang yuhibbu kang seneng sapa ahad li nafsihi maring awak dhewe ahad. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga mencintai, sehingga menyenangi pada saudaranya seperti apa
atau sebagaimana ia mencintai pada dirinya sendiri. Jadi kalau makna pesantrennya mayuhibbu li nafsi itu apa yang ia sukai, ia cintai atas dirinya sendiri. Jadi seneng karo sedulure kaya oleh seneng ning barang-barang sing disenengi oleh aku ku seneng klambi apik. Dia senang lah dulure ngangge klambi apik, dia senang. Jadi dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lek aku itu seneng nganggo klambi apik, lek enek kancane dulure nganggo klambi apik ya ora seneng. Ora sebalike. Kancane klambine apik, lho nyai kuwi. Loh, jadi itu sudah hasad, iri. Iri itu tidak harus terwujud, kadang-kadang masih sirron. Ketika ada orang mendapatkan nikmat, halah ngomong, itu juga termasuk hasad. Aku biasa itu. Nah ini sudah hasad. Jadi itu yang menyebabkan tidak sempurnanya iman kita kepada Allah. Apa ini yang bisa kita petik dari hadis ini? Pesan hadis ini secara implisit bahwasanya persaudaraan yang tulus ikhlas lillah itu menyempurnakan keimanan. Jadi yang namanya iman itu tidak hanya iman pada Allah, iman pada malaikat, kitab dan seterusnya. Bahkan di sini penyempurnaannya adalah juga ada hablum minannas. Kalau kita tarik pada organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama di sini ini ada pesan bahwa sesama orang-orang harus yuhibbu li nafsihi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, harus saling mencintai, merajut tali persaudaraan, ukhuwah Islamnya, uswah watonnya, ukhuwah basyariahnya, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini pesan-pesan yang ada di sana dari hadis ini. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita enggak sempurna imannya ketika kita mencintai saudara sesama muslim kita kalau tidak seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, artinya semuanya dikembalikan pada kita. Kosok baline kalau kita itu tidak suka pada orang lain atau kita meletakkan, menilai sesuatu pada seseorang yang kira-kira kalau sesuatu yang kita nilaikan, kita letakkan pada orang lain itu menimpa kita tidak suka, nah ini juga jangan sampai ditimpakan pada orang lain. Jadi ukurannya di situ, kembalikan pada diri kita sendiri. Lek dijiwit loro yo aja jiwit loro. Kan gitu. Itu filosofi orang tua. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Muslim. Wal hadis sekali pada hadis yang berikutnya. Mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzah. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, rawahu Muslim. Mana qasad ora sudo, ora ilang apa sedekah min malin saking bondo. Mana kosok orang ngilangake, orang ngurangi
Apa sedekah min male saking wa mazada lan ora nambah sapa Allah Gusti Allah wa mazada lan ora nambahi sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula bil afwi sebab ngapura illa izan angin nambahi ing kamulyan wa ma tawadha lan ora andhat asor sapa ahadun wong suci lillahi maring Gusti Allah illa rafa'ahu kecuali Allah ngangkat ing ahad illa rafa'ahu kecuali ngangkat ing ahad sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla azza wa jalla lan mulya sapa. Jadi mana kosong sedekah itu malik sedekah itu tidak menghilangkan harta. Filosofi Jawa sapa sing utang bakal utuh. Jadi inilah nggak bisa di matematika. Wong ilang malah tambah. Mana munasolkan falahu bi asyri amsalihah. Barang siapa beramal itu akan mendapat pahala 10 kali lipat. Ini loh, 1 menjadi 10. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanatin fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan, mensedekahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah kama salihatin seperti orang yang menanam satu biji ambatan satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Jadi mencepe jagung siji dan jagungnya Allah dadi 7 tongkol kawan sing penak. Fikun sumbulaten ya atau habah masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Jadi jagung siji dicepke metu jagungnya itu saben sak tongkol itu isine 100. Ini adhafan. Makanya amal ibadah itu dilipat gandakan mulai dari asyri al-salihah hatta 100 bin mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemungkinan kita di pahala itu mendapatkan 100 kali lipat, 200 kali, goyahnya intihanya sampai 700 kali lipat. Makanya ini pernah terjadi suatu saat Sayyidina Utsman itu ya cara-cara pulang dari Syam, dari Syria. Karena beliau seorang saudagar kaya, beliau adalah seorang pedagang besar. Itu setelah pulaan sampai di Madinah ditawar oleh para apa nih istilahnya tengkulak. Sayyidina Utsman aku tak baca ini, ya, mulai 100, malah, siapa sih ngomong itu, lipat 700 kali. Apa mudah dia dari itu? Indra sekali ini saking modalnya itu, pulaan 100 umpamanya, konuku 700. Apa sudah gila? Saya cari apa di mana? Tidak sudah. Akhirnya barang lalu didum kabeh masyarakat Madinah. Ya, maka dikatakan Utsman, apa kamu sudah gila berdagang pulaan 100 dituku 300 kawan malah dikek-kek. Bagaimana kamu akan mendapatkan bati ini? Utsman langsung menyampaikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, itu. Karena sudah ada yang mau memberikan 700, berarti dilipat 700 kali. Ternyata ya itu. Jadi semua dagangannya disedekahkan
diberikan pada kaum muslim di Madinah, karena memang Allah sudah menjanjikan 700 kali lipat daripada Rasul harta modalnya. Ya ini ya. Itu Sayyidina Utsman. Makanya hakikatnya harta yang kita punya itu adalah harta yang kita infakkan, kita gunakan fi sabilillah. Ya, hakikatnya kalau kita ada lazisnu, ini berzakat, berinfak, bersedekah lewat lazisnu, bukan harta kita yang hilang, justru kita menambahkan, menyimpan harta kita. Makanya ada seorang yang ada hikayah. Seorang bertanya pada Allah, gampangnya terjadi, pripun nggih kula niki saged ngamal kados panjenengan sing sajane orang butuh bondo, tidak mencintai pada harta bendanya, enak tarik itu oke, masjid ini oke, pemuda semuanya apa yang digunakan untuk kebaikan begitu mudahnya. Lho kula niki pripun dongane napa? Kula jenengan ijazah ya. Loh, sapa sing ngomong aku ora sing aku iki orang yang lebih mencintai harta gitu. Dunia dan akhirat. Siapa bilang ini? Lah nyatane panjenengan nama withdraw, enak lah itu. Justru itulah karena saya mencintai harta itu, maka akan saya bawa sampai akhirat, saya titipkan sisa di ini. Jadi apa ya? Silogis berpikir kita itu harus ya didasari rasa keimanan. Lantaran hatta tubuh lima wahyu. Kamu tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan itu sehingga kamu menginfakkan, mensedekahkan, membelanjakan di jalan Allah apa yang kamu suka. Lek sedekah aja dipilih sithik. Nah, waduh iki klambi kuwi standar karta kayak wong sing apik, emane malah sing mualaf jamurine ketika wong. Lek umpama awakmu dikai ngono, lha apa? Itu. Jadi Al-Quran juga mengatakan jangan kamu sedekah itu dipilih seret. Sehingga ketika kamu menerima saat kamu diberikan, kamu atuh itu apa memejamkan mata. Ketika wong sing ngono kuwi nombor kanker. Nah ini berarti kita tidak suka hal itu. Ini, makanya tantana libur hatta tuh mimma tuhibbu. Jadi apa yang paling baik itu harus kita sukakan. Makanya ada hikayah dalam saya lupa kalau kita kan bahwasanya suatu saat itu nggak salah Umar itu masak guli kambing, kepala kambing. Wah, ini senengannya kompor terus. Abu Bakar, bawa tempat apa? Kalau ini senang Umar, ini senang di rumah ada sesuatu kamu di masuk di bawah sana loh ini seperti ini. Karena kesukaan tadi. Karena beliau-beliau ini para sahabat mencontohkan, menginginkan apa untuk memberikan yang terbaik. Lantaran hatta sahabat A masa berikan sahabat B, sahabat B pada C berikan A lagi karena sahabat temannya ingat seperti itu. Begitu saya setelah beberapa tahun yang lalu ada video yang beredar menjelang Idul Fitri, pelakunya topan sarinya disepelih jebol, dilempet, dibungkus, bu ini kayak apa? Nah, dibawa. Pak, ini bapaknya kalau masa kongge, wah tak boleh, kocok. Ini dicarikan lagi. Sampai 3 orang 4 orang akhirnya ini hadiah Pak Topan, aku kerja Pak Topan suwi dibantu suwi kembali sana lagi. Plek lah. Kok balik lagi dibuka, lah sarung jebol sing Itulah hakikatnya apa yang kita
infakkan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita amanah aja antum itu nanti lawan duit tampan kalau merem wis yo ganjaran oleh yo ngono. Itu gambaran seperti itu. Nah ini kan ya mengenal lucu tapi betul-betul itu ada filosofinya, bukan hanya sekedar jadi gitu malah sedekah ya sing seperti itu. Dan saya yakin video ini diinspirasi dari kisah yang dari para sahabat yang masak kepala kambing itu diberikan ya akhirnya sampai pada itu masuk. Nah ini apa ini? Mana kosot sedekah itu minimal itu tadi. Intinya di situ. Kalau sedekah ya sing aku ini. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzah. Ini kalau ketika kita sedekah ini tentang sosial. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzah. Dan Allah tidak akan menambahkan pada seseorang hambanya karena dia telah memaafkan pada orang lain illa izzah, kecuali diangkat derajatnya, kemuliaan yang ada. Berarti orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu bukan orang yang ini al-afu. Jadi ngapura karo liya itu bukan sesuatu perbuatan yang jelek, walaupun itu yang menyakitkan. Biasanya kita kan gengsi, harga diri. Pak Haji, kami kula nyuwun ngapunten, bumi sing nyolongi kula jenengan tahun kepengker kebonan kebilan pamit kula niku kebangane kabeh nyuwun dikalakan. Nah ini kan abot pola kurang ajar jebule kowe to malingi iki. Lah kok menak aku iki tak rabuk, tak upain, tak ngono jebulan karo lha ini. Seandainya oh iya tak ngapura dibalik arep piye lek dudu rezekiku ya dudu aku sing ngomong kok iki. Lah rezekine mana ya cah. Enggak seperti itu. Nah ini kalau kita kembalikan seperti itu, hati kita ini salah. Kembali kepada kekuasaan Allah, kita sudah berusaha kemudian nyatanya ternyata tidak seperti yang kita angan-angankan. Ketika ada orang yang minta maaf, ternyata yang mencuri hasil tanaman kita, harta kita adalah dia, ya maafkan saja. Toh ketika kita memaafkan, ya kita dapatkan kemuliaan. Ketika tidak memaafkan, ya bodoh orang lain. Jadi kita maafkan, kita mendapatkan pahala. Kita tidak memaafkan, harta kita tidak kembali. Ya ini juga. Bahkan sudah hadis yang diceritakan. Sampai-sampai petani yang menanam padi, kemudian dimakan oleh burung-burung itu. Kok dia ikhlas? Itu sedekah. Neng apa dia kan gremeng tikus kok itu tikus. Apa yang terus dijari ya enggak, harus tawakal, kita wajib ya. Ya lah orang paling itu tak jalan usah ditunggu lah, itu jadi lah, bukan ya. Tapi ketika kita sudah ditunggu, dibuat sedemikian rupa sehingga burung-burung itu masih ngengkel seperti itu, nah, mesti ini hasilnya itu sak patok itu sampai 5 kuintal, akhirnya menurut oleh 3 kintal, mergo ada wabah manuk sudah seperti itu. Biasanya kan cuma kita rezeki ya 3 kintal, sing 2 kintal dibawa manuk, dibawa dari cetak, lebih ikhlas itu loh. Besok di sana akan kelihatan. Iki lho Pak Haji kami, bapakmu sing dibawa manuk dhewe dibalekke nang kene lha itu. Itu sedekah kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita ngomong, nah itu akhirnya orang yang syukur mengatur utang itu. Hanya di sini perlunya kita menata hati. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Wa ma tawaddu'a lan ora andhap asor. Sapa ahadun wong suci lillahi Allah illa
kecuali rafa'al Allah derajatnya orang. Dados wong lek tawadhu ana asal. Ora beralasan. Itu sebetulnya oleh Allah diangkat derajatnya. Tapi kalau orang ini sudah beralasan adikum sapa sira sapa ingsun, lah ini rumah sapa sapa ora ngerti karo aku. Lah wong dibaleni, lah kowe iki sapa? Lah iki malah repot. Kamu tidak tahu siapa saya. Ini kan orang yang selalu menilai dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Padahal yang berhak menilai itu Allah. Penilaian tertinggi di sisi Allah tidak ada lain kecuali yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahasanya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah di antara kalian itu yang paling bertakwa. Nah, sini bukan karena jabatannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena pengaruhnya, tapi karena ketakwaannya. Nah ini kalau orang Anda masuk karena Allah, ini Allah akan mengangkat derajatnya. Sinilah makanya ada ajaran dari seorang wali bahwasanya hidup ini kuncinya dapat yaitu nafas yang pertama, ngalah, ngasor, ngedumnya. Kuncinya hidup yang empat itu. Nafas itu dhaif, nggak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Ngasor bisa ora tau mergane awake dhewe. Lah kula niku namung santri mau. Lah kula niku itu enggak pernah menempatkan dirinya di atas yang lain. Itu ngalah tegese ya ora menangan, golek menangi dhewe. Ngegungkirian selalu menghadap pada orang. Kunci hidup ya itu. Digolek ana didudal ya empat itu kuncinya. Itu inti daripada ajaran agama kita. Di situ itu. Nah ini, makanya tawadhu ahadun lillahi illa rafa. Sapa wong sing ngalah bakal napa niku mulya buntas, luhur buntas. Seperti itu. Nah ini kalau dikembalikan kepada jamiah nahdlatul ulama, mana kosok sedekah minimal apa yang kita keluarkan untuk organisasi jamiah nahdlatul ulama itu tidak akan hilang. Dasarnya mau menjadikan ya harus hilang bisa. Jadi semua apa yang kita ikhlaskan kepada Allah di sana kita selalu bermurah hati, afwin, terbuka, tidak arogansi, tidak egaliter. Kita selalu tawasud, tasamuh, tawazun. Kita seperti itu. Allah akan menata izah. Walaupun kemungkinan kadang-kadang dianggap oleh orang lain itu ini satu hal yang apa lemot dalam tujuan ini seperti itu. Prinsip kita menggunakan toleransi tasamuh. Ya. Tapi tasamuh itu juga ada batasannya, tidak kebiasaan. Tasamuh di bidang ijtimaiyah, bidang sosial kemasyarakatan. Tapi kalau bidang ubudiyah akidah sudah tidak bisa ditoleransi lagi. La butuh maka butuh ibadah ini seperti kamu tidak bisa menyembah apa yang kamu sembah. Keyakinanmu tidak seperti keyakinan tidak bisa dicampur dengan keyakinan kamu. Ibadahmu tidak bisa dicampur dengan ibadah kamu. Kalau kamu beribadah di masjid, kamu di luar masjid, ya tidak bisa. Kita sama-sama di luar masjid, kita sama-sama di masjid, tidak bisa. Seperti itu. Makanya tasamuh toleransi juga ada batasannya. Kadang-kadang kita juga mohon maaf, kadang-kadang kita itu terlalu lepas juga melampaui batas di luar kendali. Dan ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan. Mungkin ya intern kita sendiri yang punya kepentingan, kesempatan ada sing kebablasan itu, wah ini luar biasa.
dibalik digoreng, bolak-balik di luar sana, di luar Islam. Mungkin orang-orang yang punya kepentingan di luar agama kita juga kesempatan. Nah, ini kan toleransi. Kita harus masuk melalui celah ini untuk bisa sampai ke sana. Suatu saat nanti kita tidak tetap. Itu strategi perjuangan. Makanya di sini perlunya kita harus hati-hati. Ikhtiar itu perlu waspada, itu harus. Walaupun ada dalam Islam, dalam itu prinsip dasar adalah samuh, tawasul, azur, tetap semuanya harus hati-hati. Tak bisa, harus kontrol, harus ada kontrol organisasi. Hanya sering ketemu sama pengurus, sama aktivis dalam organisasi dalam ulama dalam rangka koreksi pengembalian langkah-langkah secara organisatoris perlu sekali. Jika nanti ketika ada pihak-pihak yang punya kepentingan dengan NU, kepentingan positif maupun kepentingan negatif. Kepentingan negatif itu ya gak seneng karo NU ingin memojokkan atau mengapakan yang negatif. Itu kemungkinan. Yang nilai positif yang mengambil kesempatan memanfaatkan NU. Ada yang nilai kebutuhan kepada NU, jadi kepentingan. Toh di NU ini memang orangnya, ulamanya semuanya menunjukkan rahmatan lil alamin, saya tak ikut. Nah itu ada. Nah kita yang sudah ada di dalamnya, bagaimana kita berkepentingan di sini menciptakan kondisi situasi dalam organisasi ini yang betul-betul sesuai dengan prinsip awal, tujuan awal diberikannya. Yang namanya tahan itu. Kita sebagai jamiah ya apa? Wah ini enggak boleh, tidak ada. NU berpolitik tidak ada sebab. Yang berpolitik itu adalah orang-orang NU, boleh itu. Tapi tetap kembali rumah besarnya ada di. Nah inilah makanya di sini. Mana kasus sedekah min malin. Jadi apa yang kita sampaikan, kita dengarkan penyampaian itu tidak akan pernah hilang. Itu. Wa ma zadallahu an bi'afin illa insan. Jadi ketika kita penyampaian ini dibully itu adalah Allah akan mengangkat kita semua. Illa izan tadi. Dan kita harus tawadhu. Dia itu makanya nggak boleh itu arogansi. Hanya rahmatan lil alamin. Siapa dirangkul tidak pernah kita mengerti. Kita hanya bertahan. Seperti itu. Ketika ada terpaan badai dari luar, kayak apapun kita hanya bertahan sebetulnya, mempertahankan akidah kita, mempertahankan eksistensi kita, mempertahankan hak-hak kita, seperti itu. Sehingga dengan demikian NU ini adalah ya mendunia sekarang seperti itu. Hanya ada dengan konsep Islam Nusantara. Nama saja bagi yang tidak suka ya dipermasalahkan. Itu. Dahilan wa kharijan. Di dalam organisasi itu sendiri, kenapa seperti ini bla 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 bla. Dari luar ya bla 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 bla. Saya pernah ketemu orang kharijan, orang luar NU. Iya, kabarnya alhamdulillah saya bagus. Jadi Islam Nusantara lek awakmu meyakini Nusantara berarti akidahmu rusak, kafir. Wah. Allah kafir ora apa. Sebenarnya saya belum syahadat, belum sholat. Sing kafir sing ngatur wong ada wong sing Islam Nusantara. Islam ya tok Islam kok enggak ada Islam Nusantara. Bisa ngomong jawabmu kudu Islam Nusantara. Saya kan tidak pernah ngomong Islam, yang bukan kan sampai ini tak ada, bahkan nggak ada. Islam ya Islam. Dia enggak apa-apa. Orang ini kalau di debat ya saya tambah seneng. Memang ya seperti macam-macam kayak gitu. Ya lah,
kafir itu apa? Sebenarnya aku cuma syahadat, sholat itu. Lu kafir kok syahadat itu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tahiyatnya pada syahadat. Makanya para ulama yang mensuarakan ketika mau sholat itu sebaiknya ya berdoa. Enggak tahu alhamdulillah syahadat itu kenapa? Lah umpamanya tingkah laku kerentek hati kita yang secara tidak sadar itu bisa menyeret kita keluar dari Islam. Ketika mau sholat kita sudah syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sholli fardhu sya'i. Itu so mengerti antara maghrib sampai isya tadi kita sudah melakukan sesuatu yang dapat cara etikodi mungkin walau secara syariahnya tidak, secara etikodinya kita sudah melakukan sesuatu yang bisa mengkotori menurut ilmu yang lebih tinggi tasawufnya sudah mengeluarkan kita dari kecelakaan kita secara hakiki itu dan secara syar'i. Oke, ini perlu sekali telaten lah. Nah kembali kepada itu tadi, jadi ketika ada konsep rahmatan lil alamin, ada konsep Islam Nusantara ternyata memadukan antara budaya dengan selama tidak pernah bertentangan. Tapi konsep-konsep seperti itu memang ulama itu berjihad yang menghasilkan sebuah konsep yang berbeda satu tempat yang lain. Sebetulnya hasil jihad ini akan lebih dimotivasi dari situasi kondisi daerah ini. Makanya taghayyurul ahkam ditaghayyur amakin wal azminah. Berubahnya satu hukum itu disebabkan karena bedanya tempat dan keadaan. Seperti itu. Contoh ketika nggak ada air boleh tayamum, menghilangkan sholat. Ketika ada air nggak boleh tayamum. Ada air ketika kita sakit bahaya menggunakan air boleh tayamum. Ketika kita sudah biasa cegah pula ini banyak macam-macam. Nah itu nggak boleh cegah saja. Nah inilah itu perubahan situasi kondisinya tempatnya. Makanya pendapat-pendapat imam-imam madzhab itu berbeda memang dilatar belakangi oleh situasi kondisi daerahnya. Makanya di Indonesia yang banyak berkembang Syafi'i. Kenapa? Karena Indonesia dengan Mesir dan dengan Baghdad ada banyak kemiripannya. Makanya Indonesia lebih cocok menggunakan Syafi'i. Dan itu demikian. Kita harus tahu di sana. Nah ini makanya sini ada rahmatan alamin kita berlaku tasamuhnya. Wa ma tawadda'a illa rafa'ahu. Kita tidak akan pernah ketika ini jadi orang yang tawadhu. Orang tawadhu itu kan orang yang lemah lembut. Ini saya ngomong bukan kasar kan. Ini bukan kita berarti orang yang rendah martabatnya, kecuali Allah hanya mengangkat derajat. Tapi derajat itu tidak harus serta-merta dengan membutuhkan derajat di sisi Allah. Makanya di sini MU ya tawadhu saja, nggak usah apa itu sesongaran. Wah itu KNO seperti itu. Jadi wah gue kafir kan nggak pernah ada dulu. Kamu kalau nggak NU kafir nggak ada. Dan kalau buat teman monggo, orang NU rapopo tahlil monggo. Saya ingat pesannya Al-Bahullah Mampu Marusali dari pas suatu pengajian tahun 84 saya di pengajian Ahad pagi di Kota Blitar Masjid Jamek. Beliau menunjukkan bahwa dulu NU ora butuh diakoni, sing penting dilakoni. Nah itu ora NU ora apa-apa dulu, sing penting amalia padha karo NU ini. Ini kan satu kebijakan, pengertiannya bijaksana. Udah, aku yakin
yang NU Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah. Ya tinggal ini kabira walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bintang tahlilan dia teko. Ya tinggi kalau NU gila-gila. Wis ora apa-apa. Sing penting dilakoni. Ini seperti itu. Nah ini makanya di sini perlunya kita tawadhu di sini, tunjukkan kebesaran kita, tunjukkan kebesaran NU melalui sikap yang toleran, sikap yang tidak arogan. Kita tunjukkan, makanya di sini budaya orang itu biasanya kalah. Nek kok wis dising kaya tawon jarang. Nek iso kaya ngrudyung. Untuk ya tenang, ya loro tenang. Inilah makanya ketika dibiarkan saja ada matinya bisa dimanfaatkan ya didukung saja. Tidak perlu tawon-tawon itu ditandur kembang-kembang sehingga. Makanya di situ lahan-lahan wilayah yang berjuang itu seperti Masjid Al-Kamsinah ini itu merupakan kembang-kembangnya itu di sini untuk menghasilkan madu-madu yang bisa dinikmati oleh masyarakat, menyehatkan itu. Fihi syifa'un linnas, bukan lil NU, syifa'un manusia, masyarakat. Kenapa? Ketika kita bisa menciptakan kondisi yang aman, masyarakat merasa tenang. Kalau tenang hidupnya akan nyaman, nyambut gawe ya tenang, ibadah juga tenang, seperti itu. Tidak harus kita ribet-ribet, kita harus mengunggah satu ide, satu konsep yang betul-betul menguras tenaga tapi tidak menjadikan tenang. Nah ini kapan ibadahnya? Menjadi darah konflik mau nah inilah makanya wa ma jadallahu abdan ya'fun illa izan wa ma tawaddu ahadun lillahi, kuncinya lillahi, kuncinya lillahi, kata kuncinya illa, jadi Allah akan mengangkat. Makanya ketika kita semakin dibuli atau semakin mendunia, ini sudah. Jadi hadis ini Hadratus Syekh memasukkan hadis ini dalam 40 hadis yang menjadi dasar-dasar, asas dasar jamiah ulama. Ini terbukti, sudah terbukti. Ketika ini semakin digenjot, jangan pikir kayak apa. Ini dohiron wa batinan, tapi semakin zaman seperti sekarang malah dunia, banyak dunia yang belajar pada itu bagaimana konsep untuk selalu mempertahankan tasamuh. Ini di sini konsep-konsep kebinekaan. Nah makanya perlunya di sini. Tapi ingat, sekali lagi ingat tasamuh itu ada batasannya. Kita harus tahu jelas di mana kita boleh bertoleransi, di mana kita tidak boleh mentoleransi. Di sini. Tidak semuanya hantem kromo, semuanya dalam bidang semua lini dalam bidang kehidupan ini boleh ditoleransi. Kalau sudah masuk pada akidah, ibadah, maka tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyakin, sesama antara agama. Kalau di dalam Islam antar pemahaman yang lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah, kamu yang jalankan apa yang menjadi keyakinanmu, hasil ijtihadmu. Kami yang menjalankan hasil ijtihad kami sesuai dengan kebijakan organisasi jamiah kami. Maka ketika kami jangan diganggu apa yang sudah biasa terjadi di NU, maka ada pihak yang lain yang ini membid'ahkan, ini yang lain seperti itu, ini akan terusik. Nah, makanya jaga kebersamaan seperti itu. Makanya di sini akan menjadi kuat. Ini kaitannya dengan barusan dipilihnya Gus Jatuh jadi Menteri Agama. Ini banyak orang menaruh harapan untuk kondisi yang seperti yang diinginkan, seperti yang kita gambarkan ini, dengan konsep-konsep sesuai yang diusung dengan jamiah Nahdlatul Ulama. Ya semoga saja Allah memberikan ridho ke depan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha saja. Adapun ijazah seperti itu, memang semua mengurus sebuah negara tidak semudah apa yang kita bayangkan, konsep yang kita sampaikan. Tapi ketika sudah punya mimpi, nah ini, mohon maaf, ketika sudah punya mimpi, seorang menteri sudah punya konsep, berarti dia punya obsesi.
Ketika dia punya obsesi maka ada motivasi untuk menuju ke sana. Ketika ada motivasi maka ada sebuah pergerakan. Kalau hidup nggak ada target, nggak ada mimpi, nggak ada obsesi, bagaimana dia harus mulai, dari mana dia harus berjalan, ini kan nggak ada. Inilah makanya banyak pihak yang menaruh dari menteri yang baru ini satu di antaranya Menteri Agama tentang kerukunan hidup beragama. Semoga saja ini betul-betul menjadi bagian walaupun agama. Demikian para jamaah kajian kita pada malam hari ini hadis yang ke-22 dan ke-23. Semoga kita ini menjadikan kuatnya keyakinan amalia kita dan juga menambah pengetahuan kita dalam bidang keorganisasian khususnya dalam hal ke-NU. Demikian mari kita akhiri dengan bacaan adalah kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu